4 pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tajulu qadama abdin fi yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Al-hadis. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, Habibul alam, nyatana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik, dalam kesempatan kali ini kita langsung saja ke pokok pembahasan, yang mana judul pengajiannya yaitu 4 pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan konteks hadis di atas yang tadi saya bacakan, dengan awalan la tajulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in, tidak akan bergerak kaki manusia di hadapan Allah terkecuali ditanya 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, yang kedua tentang ilmunya, yang ketiga tentang hartanya, dan yang keempat tentang jasmani, anggota tubuh kita yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, yaitu an umrihi fima afnahu, tentang umurnya. Umur akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai akil balik, ia patuh atau justru sebaliknya ia rajin melaksanakan sholat, atau justru sebaliknya ia tidak rajin melaksanakan sholat. Ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah istilah, al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Jika seandainya kita tidak mampu menggunakan waktu itu dengan baik, maka pedang itu akan membunuh kita sendiri. Makanya Allah bersumpah atas nama waktu. Walaili, demi waktu malam, wan nahari, demi waktu siang, wadduha, demi waktu pagi. Bayangkan Allah bersumpah, saking seandainya kita mampu mempergunakan waktu itu dengan baik,
maka kita akan selamat. Sebaliknya, jika kita tidak mampu menggunakan dengan baik, sebaliknya kita akan celaka. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asr, demi waktu asar. Ada sebagian berpendapat wal asr, demi masa. Bayangkan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Rugi seandainya kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik. Kenapa? Karena berarti waktu yang kita telah lewati tidak mungkin akan bisa diulang kembali. Disinilah waktu kita sangatlah baik, waktu sangatlah prioritas jika seandainya kita mampu mempergunakan waktu itu dengan baik. Mana manusia yang akan merugi terkecuali kata Allah di dalam Al-Quran, yang tidak akan merugi illalladzina amanu wa amilus solihati, ya, terkecuali manusia yang beramal soleh, mampu umurnya ia gunakan untuk kebaikan. Waktunya kita sholat, bergegas melaksanakan sholat. Waktunya kita puasa, mampu kita melakukan puasa dengan baik, dengan niatan karena Allah. Sebab yakin jika segala sesuatu amal baik semuanya bermuara hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan konteks Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati, kabar gembira. Buat siapa kabar gembira? Yaitu orang yang mampu melaksanakan amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya merugi jika seandainya ia tidak mampu berbuat kebaikan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ilmunya. Ilmu kita wajib dicari, tetapi ketika ilmu berhasil yang kita dapatkan dari pesantren, makanya kata Sayyidina Ali, konteks berhasil mencari ilmu itu ada 6 perkara. Dakain wa hirsin wa bulghatin wa tuli jamalin. Yang pertama yaitu adanya bekal untuk perjalanan ataupun adanya bekal untuk kita menimba ilmu waktu berada di pesantren. Kita dididik dengan berbagai pengetahuan agama, dari mulai bacaan ayat suci Al-Quran, dari mulai kita baca ilmu tajwidnya, dari mulai kita praktikum sholatnya, diajar semuanya, dari mulai belajar ilmu fikih dan sebagainya. Jika seandainya mampu berhasil ilmu dengan baik, maka kita wajib untuk mengamalkannya. Sebaliknya, jika tidak mampu mengamalkannya, mal'unun, maka Allah akan melaknat kepada orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang hartanya. Harta yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh begini, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah jadi penghalang. Apa jadi penghalang?
Harta kita jangan jadi penghalang untuk beribadah kepada Allah. Anak-anak yang kalian cintai jangan sampai jadi penghalang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika semuanya anak keluarga jadi penghalang untuk beribadah kepada Allah, memprioritaskan harta daripada kita mendekatkan diri kepada Allah, memprioritaskan keluarga daripada kita yaitu untuk beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu ancaman di dalam Al-Qur'an, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, maka orang tersebut termasuk kategori orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perkara yang merugi dan tentunya kita bisa memanfaatkan harta itu dengan baik. Dan yang terakhir, yang akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu jasmani. Anggota tubuh kita ini akan dipertanggungjawabkan. Lisan kita mampu berkata-kata dengan baik dengan menyembunyikan kebohongan di dalam hati. Bayangkan, mulut bisa berkata manis, tetapi hati siapa yang tahu. Makanya di dalam Al-Quran surah Yasin Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu di mana mulut dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mulut dikunci? Mulut itu banyak bohongnya. Dan tangan-tangan memberikan kesaksian bahwa atas tangan saya telah melakukan itu ya Allah. Kaki pun memberikan kesaksian. Semuanya anggota tubuh memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mulut pun tidak bisa berbicara. Makanya ada sebuah istilah, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya seseorang tergantung dari ucapannya. Semoga kita bisa menjaga lisan dengan baik dan kita bisa mempraktekkan ibadah itu. Anggota tubuh kita digerakkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tarik kesimpulan dari pembahasan ini, ada 4 pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang pertama tentang umurnya, dan yang kedua tentang ilmunya, ketiga hartanya, dan keempat jasmaninya. Mudah-mudahan anggota tubuh kita bisa mempertanggungjawabkan kita dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah yang bisa sampaikan, mohon maaf kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.